Selamat datang di Cerita Podcast Pro Squad. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, salah satu peserta Bootcamp Prodemi yang lulus dan mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu Astra Digital Mobil. Yuk, seperti apa ceritanya? Penasaran kan? Kita simak ceritanya berikut ini. Oke, di sini sudah hadir bersama kita salah satu peserta bootcamp dari Full Stack Prodemi. Di sini ada Mas Satrio, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Satria Mituat, biasa dipanggil Saminto. Saya dari generasi 16 Prodemi. Saya mendapat posisi SDET selama 1 tahun di proyek Astra Digital Mobil. Oke, dengan Mas Saminto tadi ya sebutannya ya. Oke, ini sebutannya biasa dipanggil Mas Satria, Mas Saminto, Mas Minto atau siapa nih? Kalau nama kerennya sih biasa dipanggil Sam. Oh Sam, oke baik ya Mas Sam berarti ya. Oke, Mas Sam salam kenal. Di sini juga salah satu kisah inspiratif dari Mas Sam adalah pernah bekerja di perusahaan besar nih di Indonesia ya, yaitu di Astra Digital Mobil. Kalau untuk di sana sendiri nih, Mas Sam bisa ceritakan sedikit nggak terkait latar belakang sebelum mengikuti bootcamp mungkin ya? Oke, saya ceritakan latar belakang saya sebelum mengikuti bootcamp ini ya. Berarti setelah saya lulus, kebetulan saya angkatan 2017, setelah saya lulus, saya mempelajari front end ya. Sebenarnya saya tuh basicnya sebelumnya front end di JavaScript. Namun kebetulan tools QA itu di JavaScript juga. Saya ketolong di itu sih. Mungkin ada bahasa yang masih sangkut pautnya lah. Jadi lebih memudahkan belajar. Kebetulan saya menemukan Bootcamp Prodemi ini. Nah, di Bootcamp Prodemi ini apa saja sih yang dipelajari gitu. Sebenarnya saya awalnya itu kan di sini ada 2 pilihan ya, ada front end, ada back end juga. Oke. Nah, untuk yang pertama itu belajar back end terlebih dahulu, Java Spring Boot kalau nggak salah ya. Terus di pertengahan back end itu ada tes di PT Astra Digital Mobil. Nah, setelah itu kebetulan saya keterima untuk tes yang pertama itu HackerRank. Nah, itu tes logic ya, tes logic HackerRank. Kebetulan saya keterima. Setelah itu ada bootcamp lagi tuh di Prodemi. Nah, di bootcamp Prodemi itu dia menyiapkan QA automation. Itu sih. Nah, kebetulan yang dipelajarin ini secara menyeluruh ya QA-nya itu. Ada API, ada web automation, ada ini juga performance test gitu. Itu sih Mbak. Oh oke. Berarti awalnya dari backend Java, kemudian ternyata tes di Astra Digital Mobil dan keterima gitu ya? Iya. Dan sekarang jadi SDET. Betul. Gitu posisinya. Oh oke. Cukup panjang ya perjalanannya ternyata dari Mas Sam ini ya. Dari awalnya JavaScript terus sekarang ke SDET. Berarti lumayan banyak nih teknologi yang dikuasai Mas Sam ya? Lumayan banyak ya, oke. Nih tetap rendah hati ternyata ya, walaupun menguasai banyak teknologi ya. Oke, luar biasa. Oke, Mas Sam, selama mengikuti Bootcamp Prodemi gitu ya, apa yang paling berkesan? Mungkin yang paling berkesan sih menurut saya, karena saya basicnya di JavaScript, saya lebih tertarik di pengajaran di IE-nya ya. Karena ya cukup menarik yang disampaikan secara mentornya itu Mas Abid ya. Teman-teman kalau dari bisa bertemu dengan Mas Abid, yang dipelajari sih ada yang saya sebutkan tadi. Untuk toolsnya sih dipelajari di situ ada WebDriver IO. WebDriver itu untuk pengerjaan web secara web. Setelah itu ada performance test, itu pakai tools Basic K6 ya. Terus setelah itu ada API-nya. API itu dia pakai Pokache. Setelah itu ada lagi untuk manualnya tuh kita belajar Postman ya, di Postman itu. Jadi ya cukup lengkap lah apa yang dipelajari di bootcamp. Oh,
Oke, berarti yang berkesan mentornya ternyata juga berkesan ya. Ya. Gimana ya? Berarti sampai diinget nih sampai sekarang mentornya berarti cukup berkesan bagi Mas Sam gitu ya. Oke. Nah, setelah menyelesaikan bootcamp nih, proses tadi kan mungkin ada proses untuk diterima di Astra Digital Mobil ketika di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu prosesnya gimana sampai ditawarkan seperti itu? Jadi gini, prosesnya itu kan tadi setelah di tengah-tengah kita keterima tuh, keterima di sini masih ada tahap lagi. Jadi ada 2 tahap tuh. Setelah keterima tes logic di HackerRank, setelah itu ada lagi tes projectnya, tes project dan interview lah dengan user. Gitu. Jadi selama belajar itu di akhir belajar Prodemi itu ada tes projectnya, dikasih itu tes projectnya untuk membuat suatu test case dan automationnya. Nah itu kebetulan tuh bikin API test dan web test dan performance test. Jadi ada 3 ya Mbak, ada 3 itu. Setelah kita buat projectnya, setelah selesai kita menjelaskan tuh bagaimana kita mengerjakan, bagaimana flow test case-nya itu kan kita bikin script-nya sendiri kan, script sendiri, dan automation-nya itu kita bikin sendiri. Minimal kalau mau mempelajari secara automation kita harus tahu konsep OOP-nya terlebih dahulu, apa sih OOP itu. Jadi kita pelajari objek. Jadi ya minimal tahu tentang OOP-nya, konsep OOP-nya itu. Nah, setelah kita menjelaskan kepada klien, kepada usernya yang di Astra, kita menunggu kurang lebih 1 hari ya. Kalau aku tuh nunggu 1 hari ya. Kebetulan itu hari terakhir aku interview sih. Yang lainnya juga terakhir juga kan. Itu sih Pak. Oke, berarti tahapannya cukup panjang ya. Itu berapa lama tuh Mas? Dari tahapan awal sampai akhirnya diterima? Oke. Jadi selama tahap itu kurang lebih sih 1 bulan ya. Dari mulai bootcamp Prodemi sama interview user itu 1 bulan. 1 bulan perjalanan sih. Cukup singkat ya. Oke, menurut Mas Sam sendiri nih, apa sih yang akhirnya membuat user tertarik pada Mas Sam dan akhirnya diterima gitu? Kira-kira ada apa nih dalam diri Mas Sam? Mungkin ada suatu ketertarikan ya. Oke. Yang menjadi unik. Jadi ya enggak. Jadi as a QA mungkin kita harus tahu nih seluk-beluknya bagaimana kita mengintegrasikan sebuah aplikasi, bagaimana aplikasi itu dibangun, bagaimana cara membuat test case secara detail, bagaimana kita mengoding, bagaimana kita menjelaskan flow-nya, bagaimana kita menjelaskan code kita gitu. Mungkin user akan mengetahui ini lebih detail gitu kalau test case gimana ya. Dari situ karena kan mau nggak mau kan ya kita harus detail dalam membuat test case juga kan. Setelah itu kita harus paham juga apa yang kita code gitu. Masa kita ngoding tapi kita nggak tahu nih, aneh ya. Aneh lah gitu. Ya setidaknya kita tahu bagaimana flow QA gitu, bagaimana itu. Oke, mungkin terakhir ya, sebelum penutup nih dari Mas Sam, ada kesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang fresh grad atau mungkin bagi teman-teman yang mau join ke Prodemi, ada mungkin? Ada sih. Jadi pertama-tama untuk yang mau menjadi SDET automation itu mungkin harus perkuat dulu tools apa ya sih yang mau digunain. Misal yang di QA itu mau gunain JavaScript, nah itu harus perkuat fundamentalnya dulu sih, basic-basicnya JavaScript bagaimana. Mungkin ada yang pakai Python, perkuat dulu tuh Pythonnya bagaimana. Ini tergantung company-nya juga mau pakai bahasa apa. Mungkin biasanya sih di JavaScript ya, di JavaScript. Terus tahu juga minimal tahu dikit aja konsep OOP dan TypeScript-nya juga itu sih. Terus kalau mau belajar itu nggak terlalu dalam nggak apa-apa, yang penting tahu fundamentalnya aja, tahu basic-basicnya itu apa sih, basic-basicnya itu yang dipelajari. Mungkin ya framework buat performance test, mungkin juga framework buat API test atau manual API test, terus
Mungkin juga bisa belajar web automation. Belajar sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting ada niat dan ada rasa tidak puas kalau belajar ya. Oh, aku ingin belajar ini terus nih dan menggali lebih dalam itu lebih baik. Jadi ya usahain tetap stabil dan konsisten, itu insya Allah bisa menjadi sebuah SD yang bagus. Oke, thank you. Makasih banyak nih Mas Sam udah hadir di podcast kita hari ini. Juga tadi saya simpulkan ya terkait kata-kata atau pesan-pesan dari Mas Sam adalah jangan puas gitu. Jadinya harus terus belajar dan juga terus menggali. Jadi potensi diri apa nih yang sebenarnya kamu inginkan gitu, sehingga nanti bisa menjadi profesional yang baik. Oke, makasih banyak Mas Sam sudah hadir di podcast kita hari ini. Semoga nanti kita bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton hari ini dan juga terus ikutin podcast-podcast lainnya di masa yang akan datang. Semoga semakin terinspiratif dan juga semakin banyak yang tertarik untuk menjadi atau menjadi bagian dari dunia developer. Jika kamu ingin memulai perjalanan karir sukses di dunia teknologi, jangan lupa kunjungi website Prodemi dan juga jangan lupa untuk mendaftar Prodemi di bootcamp berikutnya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar dari para ahli dan juga mengembangkan karir kamu dalam dunia profesional. Sampai jumpa di podcast berikutnya.